Sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu 23 Oktober 2024 kemarin. Dan saat sidang mediasi kemarin, keduanya pun hadir. Jika Baim hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Paula hadir didampingi kuasa hukumnya dan sang adik. Jika sebelumnya Paula lebih banyak diam pasca ditalak oleh sang suami, namun akhirnya kemarin ibu dua anak ini pun buka suara soal rumah tangganya. Lalu, seperti apakah komentar Paula saat dicecar wartawan terkait tudingan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Baim? Dan benarkah juga saat maju ke hadapan hakim, Baim pun sempat mengedipkan mata kepada Paula, dan benarkah juga Paula pun menanggapinya dengan senyum tipisnya. Lalu, seperti apa juga pakar ekspresi melihat gestur Baim tersebut? Benarkah menurutnya keduanya pun sudah pada tahap kebas dan menunjukkan topeng masing-masing karena masalah rumah tangga mereka yang sudah cukup lama? Sementara itu, pasca sidang, Paula pun tetap melanjutkan aktivitasnya. Benarkah Paula sudah bisa menepis rasa sedihnya demi pekerjaan yang sudah menantinya? Dan seperti apa tanggapan kuasa hukum serta sahabat Paula terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Paula? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski sudah mau bersuara saat hadir di sidang perdana kemarin, namun Paula Verhoeven hingga kini pun tetap memilih bungkam akan tudingan perselingkuhan yang diberikan oleh sang suami Baim Wong. Karena tudingan Baim ini juga yang menjadi alasan utama untuk Baim menggugat cerai Paula pada tanggal 8 Oktober lalu. Dan setelah sempat memantik kontroversi di media, perjalanan rumah tangga Baim dan Paula akhirnya tiba di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Sidang perdana perceraian pasangan yang menikah pada 22 November 2018 lalu pun resmi digelar. Hadir bersama kuasa hukumnya, Baim pun tampil klimis dan ia pun juga terlihat necis memakai jas berwarna biru gelap serta kacamata coklat. Sedangkan Paula tampil dengan mengenakan gamis hijau sage dengan hijab yang nyaris senada. Dan saat bertemu dalam ruang sidang, keduanya pun tampak tidak saling tegur sapa. Meski akhirnya Baim dan Paula bisa sama-sama senyum ke rekan media. Pasca selesai menjalani proses sidang perdana, Paula dan Baim pun dicecar oleh awak media perihal tudingan perselingkuhan tersebut. Paula sendiri hanya mengucapkan kata maaf dan juga minta didoakan dan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukumnya. Sedangkan Baim Wong lebih banyak diam sambil terus berjalan menuju mobil sambil sesekali meminta didoakan. Iya, mereka dulu, bentar dulu, munduran ya. Tapi semua perkara begitu. Di nomor satu ya. Ada upaya mediasi itu semua hal bisa diperjanjikan. Jadi bukan sekedar apa yang menjadi pokok perkara hari ini, tapi seluruh akibat atau embel-embelnya boleh diperjanjikan. Karena tujuannya mediasi itu adalah mencapai kesepakatan atau hak
pengasuhan itu bisa diatur. Kami putus sesuai dengan kesepakatan, termasuk semua hal embel-embel berkaitan dengan kalau cerai. Misalnya, ada lagi pertanyaan dulu. Saudara, ada cukup ya? Berarti kita tunda sepekan untuk memberikan kesempatan kepada perhatian untuk upaya mediasi. Dan seandainya sepekan itu nanti dirasa tidak cukup dan butuh waktu lebih lanjut, maka semua pihak boleh mengajukan perpanjangan waktu mediasi. Sidang berikutnya kita laksanakan di tanggal 30 dari ini ya. Kak Paula, gimana kabarnya? Sehat ya? Ada bantahan nggak Kak Paula? Masih tuh pohon. Saya membuat lucu masih mungkin bertahan gitu Kak Paula. Mediasi ini Kemarin katanya kamu tadi mempertahankan Saya di kesempatan kali ini cuma mohon doanya semoga semua berjalan lancar dan semua berjalan yang terbaik. Untuk urusan gugatan saya serahkan langsung ke kuasa hukum saya. Saya permisi ya, saya harus Kak Paula menghadapi hal ini seperti apa sih Paula? dulu ya. Langsung ke kuasa hukum aja. Saya ada kerjaan langsung. Maaf ya. Udah enak ketemu lagi nih Pak. Nomor antrian A11 dengan Seolah tidak mau terbebani dengan nasib rumah tangganya yang sedang berada di ujung tanduk. Pasca selesai menjalani sidang cerai perdananya, Paula pun langsung menjalani aktivitasnya sebagai model catwalk. Secara eksklusif, tim intens investigasi pun meliput saat Paula sedang bekerja dan saat berlenggak-lenggok di atas catwalk. Paula nampak tidak ada beban. Padahal sebelumnya, ia baru saja menjalani sidang cerai perdananya. Ya, perempuan berusia 37 tahun itu seolah menunjukkan meski ia tengah diterpa masalah, namun tidak membuatnya larut dalam kesedihan. Dan ia pun memilih fokus pada pekerjaannya. Soal turunan orang ketiga sendiri seperti apa sih Kak Paula? Soal turunan orang ketiga, perasaan atau bantahan Kak Paula? Tadi juga Kak Chelsea. Sementara itu, terkait dugaan perselingkuhan yang dituduhkan Baim kepada sang istri, secara eksklusif, sahabat Paula Titis Syaputra dengan sangat yakin menegaskan jika sahabatnya itu tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang ditudingkan oleh Baim. Keyakinan Titis juga beralasan karena yang ia ketahui, Paula itu sangat mencintai Baim dan juga bucin kepada Baim. Hingga Titis sendiri menyebut bahwa Baim adalah sosok yang selama ini Paula doakan dan juga ia impikan, sehingga tidak mungkin sang sahabat mengkhianati Baim. Ditambah lagi, ia pun sangat tahu awal-awal Paula dan Baim pacaran. Dan menurutnya, namanya cekcok dalam rumah tangga adalah hal yang biasa. Meski begitu, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan masalah dalam ranah keluarga itu harus disimpan dan tidak perlu diumbar ke publik. Tidak lupa, Titis pun juga mendoakan agar masalah rumah tangga Paula dan Baim bisa cepat selesai dengan baik-baik. Tentu tidak. Aku bisa 150% sahabat aku nggak mungkin selingkuh. Nggak mungkin, aku tahu banget Paula itu orang yang cemen banget. Jadi kayak untuk ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh itu it's bullshit, nggak mungkin banget nget gitu. Dia sangat orang yang sangat cupu gitu. Jadi masalah selingkuh aku jamin itu tidak terjadi. Dia itu sangat mencintai Baim dari dulu gitu. Jadi aku tahu banget dia bucin parah sama Baim. Dan Baim itu sosok pria yang ada di dalam doa Paula, aku tahu banget. Ganteng, pintar cari uang,
pekerja keras gitu. Makanya sangat disayangkan kan. Aku kurang tahu sih kalau itu ya. Aku kurang tahu persis ya begitu deh. Doanya semoga cepat selesai semuanya dan mereka baik-baik aja. Terus kayak semoga nggak ada aneh-aneh, nggak ada yang rame-rame karena demi kebaikan anak juga. Karena kan jejak digital itu kan nggak bisa hilang, jadi sebisa mungkin kalau memang mau berakhir ya berakhir dengan baik aja sih gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Alfon Kurnia Palma menjelaskan perihal isu perselingkuhan yang ditudingkan Baim pada kliennya itu tidaklah benar. Bahkan, kuasa hukum Paula juga meminta kepada Baim agar dapat membuktikan tudingannya tersebut. Hingga kuasa hukum Paula meminta agar pemberitaan akan isu perselingkuhan tersebut dihentikan untuk kepentingan dan juga masa depan anak-anak mereka. Sedangkan kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid, tidak mau memberikan tanggapan akan kabar perselingkuhan tersebut karena hal tersebut masuk dalam materi persidangan. Fahmi pun hanya menjelaskan hasil sidang mediasi tadi yang membahas persoalan anak karena keduanya menginginkan hal terbaik untuk anak-anak mereka. Terkait dengan ada isu-isu gitu kan, itu dinyatakan tidak ada yang betul. Itu dibuktikan di pengadilan. Mohon maaf, kalau itu saya tidak jawab karena itu persoalannya ada di dalam pokok perkara. Tapi yang perlu mereka tadi dipertemukan dan mereka bisa memahami satu sama lain. Baim, apa yang terbaik buat anak-anak itu yang harus saya terdepankan saat ini. Tadi satu sama lain sudah menyadari bahwa ini adalah perjalanan dari hidup mereka. Artinya kalau memang ini sudah ditakdirkan bahwa rumah tangganya harus bercerai, harus putus karena perceraian, itu adalah perjalanan hidup mereka. Tadi terjadi sedikit penjelasan, satu sama lain memberikan penjelasan tentang hak anak, tentang apa yang terbaik buat anak-anak. Jadi satu sama lain menjelaskan anak-anak itu lebih nyaman dengan siapa menurut Baim, anak-anak itu lebih nyaman dengan dia. Lalu, terkait ekspresi Baim yang sempat mengedipkan mata kepada Paula, seperti apa tanggapan pakar ekspresi? Benarkah menurutnya tak ada hal istimewa saat Baim tertangkap kamera mengedipkan matanya pada Paula? Dan benarkah juga sikap keduanya di ruang sidang adalah sikap basa-basi? Karena sebenarnya mereka pun sudah kebas atas masa rumah tangga mereka yang sudah berlangsung lama tersebut. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pertemuan Baim Wong dan Paula Verhoeven di sidang mediasi perdana kemarin memang menyita perhatian banyak orang. Pasalnya, semenjak rumah tangga mereka diduga bermasalah, kebersamaan Baim dan Paula memang sudah tidak terlihat lagi. Di pertemuan Baim dan Paula kemarin juga mendapatkan perhatian dari pakar mikroekspresi yaitu Kirdi Putra. Ia pun melihat pertemuan Baim Wong dan Paula di ruang sidang tidaklah menunjukkan reaksi eksplosif atau reaksi kemarahan di antara mereka. Namun lebih kepada menunjukkan ekspresi tidak dapat merasakan apapun di antara mereka alias sudah kebas. Karena menurutnya masalah mereka sebenarnya sudah cukup lama terjadi. Sehingga sudah ada sikap pasrah ataupun terserah akan apa yang akan terjadi dalam rumah tangga mereka berdua. Ditampilkan oleh
Baim dan Paula itu bukan sebuah reaksi yang sangat eksplosif ya. Artinya reaksi eksplosif itu seperti apa? Bukan sebuah reaksi yang sifatnya meledak-ledak, bukan sebuah reaksi yang sifatnya katakanlah penuh kemarahan atau ketakutan gitu. Enggak. Lebih cenderung mereka sebetulnya sudah mulai numb menurut saya. Numb itu artinya apa? Mulai kebas karena mereka untuk sampai di titik sekarang, kalau kita amatin ceritanya Baim, terus bagaimana Paula berespon, yang sebelum-sebelumnya, ini hitungannya sudah bulan loh. Ya, bukan lagi istilahnya hari gitu kita baru tahu kan. Yang pasti masalahnya sudah pasti cukup lama. Sehingga mereka sudah cukup lama berproses sampai pada hari ini, sehingga mereka kalau baru marah kemarin itu baru ketahuan misalnya salah satu misalnya selingkuh gitu ya, wah masih murka. Tapi kalau sudah 1 tahun gitu, sudah 2 tahun misalnya, ini kan udah jadi suka-suka lo lah, istilahnya gitu loh, udah kebas. Jadi buat saya kata-kata dingin atau apa namanya kikuk itu tidak mencerminkan bagaimana mereka berespon satu sama lain di pengadilan. Mereka sudah menampilkan topeng, udah siap dengan topengnya masing-masing. Yang si Paula juga tersenyum sedikit simpul gitu ketika disebutkan majelis hakim harus menunjukkan bukti bahwa kalau ada transfer segala macam kayak gitu, nggak cuma dari omongan gitu. Kan itu Paula tuh kan tersenyum tipis gitu kan dengan situ. Karena itu kan bukti mungkin yang bisa diajukan oleh pihak misalnya apakah Baim atau siapapun gitu ya. Sementara Baimnya sendiri sudah bisa tersenyum gitu, walaupun bisa jadi mereka ketika ke depan kalau misalnya pengacara, kuasa hukum dan klien ya dipanggil ke depan, sudah pasti hakim mau ngomong sesuatu yang cukup serius tentang bukti-bukti atau kasusnya tersebut. Tapi dalam kondisi itu Baim masih bisa tersenyum pada Paula. Ini sudah pasti di antara mereka berdua sudah sampai pada tahap level udah tadi yang saya katakan kebas, terus sudah pakai topeng, udah bisa senyum basa-basi gitu. Buat saya itu lebih cenderung senyum basa-basi dibandingin bahwa dia marah atau apa kayak gitu sih. Sedangkan perihal Baim yang tertangkap kamera mengedipkan mata kepada Paula saat dipanggil majelis hakim ke depan podium. Girdi tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang spesial dan istimewa karena Baim saat itu menggunakan kacamata. Jadi tidak terlihat jelas kedipan matanya hingga tidak diketahui apa maksud Baim mengedipkan matanya. Kedipan mata, kelilipan itu juga bisa. Masalah kita nggak tahu dia kenapa ngedip gitu loh. Manusia normal kan berkedip. Kalau kedipan mata misalnya ditampilkan dengan cukup jelas, terus dia misalnya dikelihat gitu gini gitu. Apa sama gini kan beda ya. Sayangnya ini kita nggak bisa menyimpulkan apapun karena kalau nggak kelihatan ya kita nggak berhak dong nyimpulin. Ketika mereka tidak bertegur sapa, misalnya dalam proses itu dari awal, misalnya dalam proses awal sampai akhirnya mereka misalnya tidak bertegur sapa gitu, dan katakanlah itu benar bahwa mereka benar-benar nggak saling sapa, nggak saling ngomong, nggak saling bahkan hai gitu, enggak gitu. Bisa jadi justru membenarkan baru kata-kata yang barusan saya sebutkan tadi bahwa mereka sudah sudah kebas. Ketika mereka senyum udah senyum basa-basi. Ya, mereka benar-benar bisa jadi sudah sampai pada titik bahwa terserahlah mau ngapain, mau selesai juga ayo, mau disuruh kan kalau misalnya kita bicara pengadilan agama ada proses mediasi biasanya, dan di proses mediasi ini biasanya dua-duanya entah bersikukuh atau salah satunya kemudian masih membuka peluang untuk balik kembali, atau dua-duanya sebetulnya masih membuka peluang. Yang bisa berhasil adalah yang dua-duanya masih membuka peluang ya. Sekarang hakim tidak lagi mengambil sebuah tindakan proaktif biasanya untuk nyuruh mereka ayo kalau bisa segala macam, tetap ngomong tapi nggak ndedes gitu loh, nggak ndorong lebih gitu. Kalau zaman dulu gitu sangat disarankan, sekarang sudah ya udah orangnya gimana. Di tengah ekspresi keduanya saat menghadiri sidang perdana yang menjadi sorotan, sebelum sidang dimulai, Baim pun juga sempat terharu hingga meneteskan air mata ketika ada seorang ibu yang memberikan makanan kesukaan kepadanya. Lalu, apa yang membuat Baim terharu? Apakah benar sang ibu adalah fans Baim? Halo,
saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelum menjalani proses persidangan, ada momen menarik di mana Baim Wong didatangi seorang fans yang mengaku sengaja datang dari Bogor, Jawa Barat untuk bertemu dengan Baim guna memberikan support dengan membawa makanan kesukaan Baim. Ternyata sebelumnya Baim pun pernah bertemu dengan sang ibu dan Baim memintanya untuk dibuatkan sayur asem. Di sidang mediasi kemarin, sang ibu pun memberikan makanan pesanan Baim tersebut. Ada sayur asem, nasi timbel, botok beserta sambalnya. Dan saat dirinya mendapat perhatian dari sang ibu, aktor berusia 43 tahun itu pun terlihat menangis. Terlebih, sang ibu pun juga menyebut Baim adalah sosok yang baik dan juga tulus. Asam kesukaan saya lagi. Iya. Ketemu di Pondok Indah, pengen dibikin sayur asem sama ibu teleponan terus kapan dari pengen sayur asem lagi sampean ini dilihat dari mana-mana, dilihat ini orang baik, ini orang tulus baik ya, ini cobaan ya, kamu yang sabar ya, banyak pendengarnya juga apa orang mau ngomong apa juga nggak apa-apa, saya tahu sendiri perjalanan dia orang baik, pokoknya dia paling baik. Nomor antrian 9 dengan nomor perkara 2449 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kacamata. Layanan Iko. Nomor antrian 18. Silakan menuju layanan Iko. Ini gua sayurnya, sambal. Alhamdulillah orang baik tuh. Iya, nggak nyari orang potong dimasak pagi-pagi. Saya lupa, tapi saya kalau gitu suka ngobrol habis itu bikinin dong. Saya rasa mungkin gitu. Tapi ya emang baik. Oh iyalah ini mas saya kurang pedas tapi kurang ikan pedas tuh ya. Ini terbaik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.